Saudara, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Shalom teman-teman semua. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama kembali beribadah di hari ini. Kita kemarin boleh memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan pada hari ini, hari ketiga, Dia boleh bangkit. Dan kita tahu bahwa kita telah menang di dalam Tuhan. Dan memang benar hanya Tuhanlah yang setia dan Tuhanlah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita jadikan Tuhan Yesus menjadi sandaran setiap kita. Tuhan Yesus satu-satunya yang kuandalkan. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan kesungguhan hatimu, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu
berdoa. Ya Tuhan, benar bahwa satu-satunya yang kami andalkan adalah Engkau Tuhan. Engkau yang setia Tuhan, Engkau yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menang Tuhan. Engkau juga telah menghapuskan, Engkau telah mengangkat setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi seorang pemenang Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan, hanya Engkau yang boleh dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur karena Tuhan kita telah bangkit. Dan mari kita puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama Dia, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah bagi nama Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. bersorak-sorai, kita bertepuk tangan. Karena memang benar bahwa hanya Tuhan yang berjaya di atas setiap kehidupan kita di muka bumi ini. Amin. Dan tiba saatnya kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama menyerahkan setiap doa syafaat kita. Kita mau berdoa bagi bangsa kita mau berdoa bagi setiap perekonomian yang ada, setiap pandemik yang ada. Dan kita berdoa untuk setiap diri kita, biarlah Tuhan yang boleh pakai setiap kita. Anugerah yang terbesar dalam kehidupan setiap kami Tuhan, ketika kami boleh mengenal akan Engkau Tuhan.
ketika kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, kami mengerti akan kasih setiamu Tuhan. Engkau rela mati Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau dicambuk, Engkau dipaku Tuhan. Engkau lakukan itu karena kami Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi Tuhan. Hati-Mu tak terselami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Anugerah terbesar dalam kehidupan kami adalah Engkau Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Bapa kami dalam kerajaan surga ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Bapak kiranya Engkau yang boleh memberikan hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan, beserta wakilnya, beserta setiap menteri-menteri yang ada Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau yang berikan mereka hikmat bijaksana-Mu ya Bapa, boleh memimpin bangsa kami dengan baik Tuhan. Setiap permasalahan-permasalahan yang ada Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang berikan setiap mereka jalan keluar Tuhan. Biarlah apapun setiap
rencana, program-program yang akan mereka susun dan mereka akan lakukan, biarlah boleh memajukan bangsa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami di tengah-tengah kondisi yang sulit ini Tuhan. Banyaknya virus-virus Tuhan yang boleh meresahkan setiap kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami berdoa bagi setiap tim dokter yang mereka ada di garda terdepan Tuhan. Mereka yang merawat setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Engkau yang berikan mereka sukacita damai sejahtera-Mu ya Bapa. Setiap apapun yang boleh mereka lakukan, kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap mereka. Berikan mereka pengharapan di dalam-Mu ya Tuhan, dalam setiap mengurus setiap pasien-pasien yang ada. Biarlah setiap pasien boleh semakin hari boleh berangsur membaik Bapa, dan boleh sembuh Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang boleh dipermuliakan Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja kami, GKA Gloria Bapa. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di gereja kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau yang boleh berikan mereka hati dalam melayani. Engkau yang berikan mereka hikmat bijaksana-Mu ya Bapa. Mereka akan menyusun setiap program-program yang ada Tuhan. Akan melaksanakan setiap program di tahun 2021 ini ya Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau yang boleh tuntun, Engkau yang boleh pimpin ya Bapa. Engkau yang boleh mengarahkan setiap mereka ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini ya Tuhan boleh semakin hari, boleh semakin berkembang Tuhan. Boleh kami boleh memberkati setiap orang-orang di luar sana. Dan kami juga boleh memberkati setiap jemaat-jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Mungkin kami yang masih sekolah online Tuhan, kami merasa jenuh, kami merasa bosan. Tapi Bapa, Engkau yang berikan kami sukacita dan penghiburan-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan, baik bagi setiap kami ya Tuhan, untuk sekolah-sekolah Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh memberkati setiap guru-guru yang ada Bapa, yang rencana akan buka di bulan Juli ini ya Bapa. Sungguh Engkau juga Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana-Mu ya Bapa. Biarlah ketika sekolah boleh buka Tuhan, boleh efektif Tuhan untuk mengajarkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, dan pada akhirnya Bapa, biarlah kami datang dalam hadirat-Mu. Kami boleh berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon ampun akan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Kami menyakiti orang tua kami ya Tuhan. Kami menyakiti saudara kami menyakiti rekan sesama kami. Dan terlebih Tuhan, kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Biarlah momen hari ini ya Tuhan, Engkau basuh kami ya Tuhan. Tahirkan kami ya Tuhan menjadi manusia yang baru Tuhan di hadapan-Mu. Biar kami boleh menaati akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh rajin akan mengikuti GDG, di mana kami boleh saling konseling, mengenal akan Engkau lebih dalam lagi Yesus. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus.
Shalom saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah walaupun masih secara online, dan kami juga boleh mendapat kesempatan untuk boleh merayakan Paskah. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Dan kami juga memohon saat ini pertolongan-Mu supaya kami bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan, dan kami juga bisa belajar Tuhan untuk mengaitkannya dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami juga bisa ditolong oleh Tuhan untuk kami bisa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami semua, tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, di Minggu Paskah ini, tema yang diberikan kepada saya itu adalah His Resurrection for Me, ya. Kebangkitan Tuhan Yesus untuk aku. Jadi mari kita baca satu bagian firman Tuhan, saudara, dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara, di awal ini saya pakai momen ini untuk mengucapkan kepada Anda semua, selamat Paskah, saudara-saudara ya. Saudara, apa itu artinya Paskah ya, ketika kita itu merayakannya dan kita itu mungkin saling mengucapkannya satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, Paskah itu apa? Nah, saudara-saudara, tentunya kita bisa menjawab, saudara-saudara, bahwa Paskah itu adalah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah bangkit, yang kemudian mengalahkan maut, yang telah mematahkan kutuk dosa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa pada hari Jumat Agung yang lalu itu kita merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematiannya yang menanggung murka Allah atas dosa yang seharusnya kita tanggung, tapi kemudian ditumpahkan dan ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus mati untuk menanggung murka Allah atas dosa itu, menggantikan kita. Nah, saudara-saudara, tapi kalau Dia kemudian mati, menanggung murka Allah atas dosa, menggantikan kita, dan Dia tidak bangkit, saudara-saudara, maka Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 itu, sia-sia semuanya. Karena Tuhan Yesus itu mati dan kalah. Karena Dia itu memang menanggung dosa, Dia menanggung murka Allah, Dia menanggung hukuman dosa. Tapi Dia mati, saudara. Dia tidak mengalahkannya. Tapi saudara, ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, maka kita tahu, saudara, bahwa Dia bangkit. Dan Dia mengalahkan kuasa dosa. Dia mengalahkan kutuk dan hukuman dosa. Dia telah mematahkan perhambaan dosa di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, maka ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, satu proklamasi dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa akulah, Dialah, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, saudara. Maka kita tahu bahwa Dia bukan saja membangkitkan Lazarus yang mati dan bangkit, saudara, tapi Dia sendiri adalah Tuhan yang juga bangkit bagi kita. Saudara, pertanyaannya kemudian adalah, what is that to me? Apa itu artinya kebangkitan Tuhan Yesus untuk aku? Kalau Dia bangkit, kalau Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mematahkan kutuk dosa, Dia telah mengalahkan dan menghancurkan hukuman dosa, apa artinya itu sekarang untuk saya? Apa artinya untuk saya? Untuk kita, pribadi lepas pribadi. Nah, saudara, mungkin kita itu akan seperti Marta, saudara, yang berkata di dalam ayat yang ke-24 dari Yohanes 11 ini, saudara. Kita bisa berkata kemudian, ya Tuhan, aku yang percaya kepadamu. Aku tahu akan ada kebangkitan dari antara orang mati pada akhir zaman. Kami yang percaya kepadamu akan mendapatkan hidup kekal. Dan kami tahu kami ini akan mendapatkan itu. Dan kami akan digenapi di dalam akhir zaman nanti. Seperti kata Marta waktu itu. Saudara-saudara, tapi kemudian kita akan berkata, bukan? Lalu artinya buat saya sekarang, yang masih Tuhan kasih kehidupan itu apa artinya? Apa kita hanya harus menanti
ketika kita akan mendapatkan itu di kehidupan kekal nanti, ataukah memang kita kemudian bisa menghidupi kebangkitan, karya kebangkitan Tuhan ini pada saat ini. Saudara, kita tidak perlu nanti di depan sana. Tapi saudara, karya kebangkitan Tuhan Yesus itu juga bisa kita hidupi dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika kita sedang menjalani kehidupan iman kita di dalam dunia ini. Nah saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, itu dikisahkan tentang seorang tokoh namanya Lazarus. Nah nampaknya Lazarus dan dua saudarinya, Maria dan Marta, itu adalah satu keluarga yang cukup dekat sama Tuhan Yesus, saudara. Sehingga dikatakan ketika Lazarus pada waktu itu sakit, dan sakitnya itu keras, saudara, sakit yang parah, karena bisa berujung kepada kematian, dan memang Lazarus akhirnya mati, saudara. Maka kemudian Tuhan Yesus itu mendapat kabar. Nah dia kemudian dikirimkan kabar, saudara, bahwa keluarga ini meminta dengan sangat supaya Tuhan Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya yang keras ini. Nah saudara, tapi ketika kita membaca bagian firman Tuhan, Yohanes 11 ini kalau secara lengkap saudara, maka kita itu melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus itu dengan sengaja menunggu 2 hari lagi, baru kemudian berangkat ke Betania, ke rumahnya Lazarus. Jadi Tuhan Yesus sengaja saudara, menunggu 2 hari. Ditambah dengan perjalanan, maka dikatakan ketika sampai di rumah Lazarus, ternyata Lazarus itu sudah mati, saudara, karena penyakitnya. Bahkan dia sudah dikubur 4 hari. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus menunda untuk datang bersegera ke rumah Lazarus dan menunggu, bahkan sampai dia itu sudah mati 4 hari dalam kubur? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-11 tadi, bahwa melalui peristiwa ini, Anak manusia itu akan dimuliakan. Dan melalui peristiwa ini, Tuhan ingin para murid itu makin percaya dalam kehidupan mereka kepada Dia. Dan saudara, tetapi ketika Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan Maria dan Marta, saudara daripada Lazarus, yang sudah mati 4 hari itu saudara, ternyata kondisi yang terjadi itu membuat Maria dan Marta itu sudah putus asa, sudah putus harap. Bahkan gak berpikir lagi bahwa Lazarus itu bisa dibangkitkan, saudara. Mereka gak lagi berpikir akan kebangkitan, ataupun Lazarus akan bangkit pada saat itu. Karena mereka berkata, Tuhan sudah 4 hari dia dalam kubur. Mungkin mayatnya sudah mulai membusuk. Dan Maria dan Marta itu mengatakan kata-kata yang sama kepada Tuhan Yesus, saudara. Mereka mengatakan, Tuhan, seandainya engkau lebih cepat sedikit, saudaraku ini tidak akan mati. Baik Marta dan Maria mengatakan kalimat yang sama. Tuhan, kalau engkau bersegera cepat datang, gak terlambat seperti ini, saudaraku tidak akan mati. Kisahnya tentunya tidak akan seperti ini. Saudara, apa artinya saudara? Artinya adalah Maria dan Marta itu seperti ingin berkata, Tuhan, ini wis kasep, ini sudah kasep Tuhan, sudah terlambat. Kalau meminjam peribahasa itu nasi sudah menjadi bubur. Sudah gak bisa diapa-apain. All is gone. Semua sudah selesai. Semua sudah berakhir. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata, aku kebangkitan dan hidup. Percaya kamu? Marta itu berkata, aku percaya Tuhan, dia akan bangkit nanti pada akhir zaman. Dia bahkan gak berpikir saudara bahwa saudaranya bisa bangkit pada saat itu. Karena mereka sudah berpikir, semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah kasep. Semuanya sudah kadung. Sudah gak bisa lagi diapa-apain. Situasi yang ada pada saat itu. Saudara, tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia kemudian datang berdiri di depan kubur Lazarus. Memanggil Lazarus. Dan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur itu. Yang menurut orang-orang itu, mayatnya mungkin sudah mulai membusuk. Dia bangkit dan dia keluar dari kubur. Orang-orang terkejut dan kaget. Tidak menyangka bahwa situasi yang mereka rasa sudah kadung, sudah terlambat itu diubah oleh Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kita semua, saudara, melalui peristiwa ini? Saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita dan ingin mengingatkan kita melalui peristiwa kebangkitan Lazarus ini, saudara.
bahwa tidak ada situasi kehidupan kita yang tidak bisa Dia berkuasa di atasnya. Kita bisa berpikir bahwa situasi sudah selesai Tuhan, nggak bisa diapa-apain lagi. Kita bisa berpikir seperti Maria dan Marta, oh Tuhan seandainya kalau lebih cepat. Kalau lebih cepat, pasti ceritanya nggak akan seperti ini. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, seperti yang tunjukkan kepada Maria dan Marta dan orang-orang pada saat itu. Tidak ada situasi yang terlambat di dalam karya kebangkitan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Mereka yang percaya kepada Dia akan bangkit walaupun sudah mati. Saudara, tapi Anda bisa berkata kepada saya, bukan? Pak, iya, itu kan ceritanya Lazarus mati kemudian bangkit. Nah, kisah kehidupan kita itu kan gak seperti dia, Pak Alfred. Kisah kehidupan kita itu kan gak seperti dia. Ini Lazarus mati kemudian bangkit. Lalu what is that to me? Apa artinya ini buat saya? Ini kan kisahnya ada orang namanya Lazarus mati kemudian bangkit. Dan kami melihat kuasa kebangkitan Tuhan. Dia yang adalah kebangkitan dan hidup itu. Mengubah sesuatu pada waktu itu. Apa artinya ini buat saya? Yang hidupnya dan kisah kehidupannya berbeda dengan Lazarus pada waktu itu. Saudara, pertanyaan ini membuat saya berpikir dan kemudian mengajak Anda untuk melihat, saudara, bahwa ternyata arti hidup itu ternyata ada pengertian yang lain, saudara, yang mungkin bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita pada saat ini. Saudara, bahwa ternyata ada arti hidup itu yang lebih dari sekedar hidup biologis, lebih dari sekedar bahwa saya masih bisa bernafas, saya masih punya otak yang bisa bekerja, saya masih punya jantung yang masih bisa berdetak, saya masih punya tubuh, masih punya badan yang bisa bergerak. Saudara, ada arti hidup, arti tentang hidup itu yang lebih dari sekedar hidup dengan pengertian biologis seperti itu. Nah, saya kasih contoh saudara ya, supaya kita lebih jelas ya, apa maksudnya hidup yang lebih dari sekedar biologis. Saudara, saya pernah membaca sebuah cerita kisah tentang seorang anak muda yang tinggal di India, saudara. Nah, saudara, anak muda ini punya seorang ayah yang bekerja sebagai pegawai negeri. Jadi dia seorang yang bekerja ke negara. Sehingga saudara, anak ini dan keluarganya itu kadang-kadang memang harus berpindah-pindah rumah, bahkan berpindah kota. Karena papanya itu kadang harus dipindahkan ke sini, papanya itu karirnya baik saudara, sehingga sering naik jabatan, sampai tinggal di ibu kota India. Tapi saudara, kehidupannya ternyata kesulitannya bukan itu saudara, bukan masalah pindah-pindah rumah. Kenapa? Karena papanya karirnya selalu naik, selalu baik. Dia punya kesulitan kehidupan yang lain saudara, yang sangat melukai dan menjadi bekas dalam hatinya saudara. Apa itu? Saudara, ternyata di hadapan ayahnya, dia yang bungsu ini adalah seorang anak yang dianggap anak bojai. Anak gak main. Dibandingkan dengan kakaknya, dia gak ada apa-apanya. Kakaknya selalu dirasa lebih dari dia. Saudara, seringkali ayahnya itu mengeluarkan kata-kata itu yang melukai dia. Menghina-hina dia. Kamu gak sepinter kakakmu, kamu mestinya bisa sekolah di sana, sekolah favorit tapi kamu gak bisa. Seandainya kamu lebih rajin sedikit dan sebagainya, itu kata-kata yang terus keluar melukai dia dari dia remaja, bahkan sampai dia kuliah, saudara. Dan benar saudara, ketika dia kuliah, dia tidak bisa masuk ke kampus favorit, yang dimana kakaknya dulu kuliah di sana. Dan itu sangat menyedihkan dia karena ayahnya kembali menghina dia. Kamu itu memang anak gak ada gunanya. Saudara, tapi dia cuma bisa diam dan gak berani melawan sebagai anak. Saudara, dia menemukan pelarian di tengah-tengah kegalauan dan kebingungan melihat hidupnya yang selalu merasa dihina-hina oleh ayahnya seperti itu. Pelariannya apa saudara? Dia suka main kriket. Kriket itu olahraganya India ya, mirip baseball tapi bukan seperti baseball. Nah, kriket. Anda kalau pernah lihat film $1 Million Arms ya, lengan jutaan dolar itu, nah itu olahraga kriket. Nah, saudara, dia suka main kriket sebagai pelarian dia dengan kebingungan, kegalauan, tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan dari papanya yang dia nggak bisa terima, yang dia menjadikan dia tuh down dan marah sekali.
Saudara, dia suka main kriket, kadang-kadang dia pergi keluar diam-diam untuk main, kadang-kadang dia diam-diam nonton di lapangan. Dan karena dia suka, saudara, dan dia berlatih sungguh-sungguh sebagai pelarian diam, dia menemukan kebebasan, menemukan harga dirinya di sana, dia kemudian jago main kriket. Tapi saudara, papanya nggak suka. Sehingga kadang-kadang seringkali kalau pulang dari main kriket itu, kadang-kadang dia dipukuli, dia dihukum dan sebagainya. Sampai puncaknya saudara, ketika dia kuliah, dia itu kemudian kumpul dengan teman di kelas, ngobrol dulu sebelum kuliah, tiba-tiba temannya itu mengeluarkan satu istilah yang sering dia dengar, tapi pada saat itu tiba-tiba itu dia seriusi saudara. Apa itu? Bunuh diri. Temannya bicara tentang kabar bunuh diri di TV, yang kemarin mereka dengar, mereka cerita sambil guyon-guyon, tapi bagi dia, kata bunuh diri pada waktu itu, menjadi satu kata yang terngiang-ngiang terus dalam pikirannya. Dia pulang ke rumah, dia pikir-pikir di kamar, dia pikir-pikir di kelas, sampai dia pada satu kesimpulan. Aku ini kelihatannya terlalu merepotkan keluargaku. Aku ini kelihatannya terlalu merepotkan mama papaku. Aku ini bahkan gak ngerti hidupku ke depannya akan seperti apa. Karena orang-orang dan papaku sendiri berkata, hidupmu gak ada gunanya. Jadi kalau hidupku gak ada tujuannya, hanya merepotkan mereka. Mungkin benar ya. Aku mungkin berpikir untuk segera selesai saja dari dunia ini. Saudara-saudara, dia kemudian mulai berpikir gimana caranya dia bisa menyelesaikan hidupnya dengan membunuh dirinya. Saudara-saudara, ternyata dia itu dalam kuliahnya itu sering beraktivitas di laboratorium. Maka suatu ketika dia pulang dari lab, dia itu mencoba mengambil beberapa bahan-bahan kimia yang dia tahu saudara-saudara itu adalah racun sebenarnya. Jadi dia simpan diam-diam, dia bawa pulang, dan dia berkata, satu hari kalau rumah sepi, saya akan minum racun ini. Saudara, Anda bisa bayangkan anak muda seperti ini, saudara. Dan benar, beberapa hari kemudian, dia itu kemudian sengaja nggak berangkat ke kampus, menunggu rumahnya sepi semua. Tapi ketika dia kemudian mulai mencampurkan cairan-cairan beracun yang dia tahu bisa melukai dirinya itu, dia melihat, loh ada pembantu rumah tangganya lagi di dapur, nyiapin apa-apa. Maka dia nggak berani lakukan itu di kamar ataupun di ruang tamunya. Dia kemudian masuk kamar mandi, dia tumpahkan semua di sebuah gelas, dan dengan gemetar, dengan kebingungan, dia kemudian bertekad, aku akan segera minum, dan aku akan segera menyelesaikan hidupku. Hidup yang tidak punya arti dan tujuan ini. Setelah dia minum kemudian dia langsung berkata, tiba-tiba mulutku, badanku, dadaku semua seperti panas dan gak karu-karuan. Dia muntah-muntah, dia bingung saudara. Tapi kemudian di tengah-tengah kebingungan dan di tengah sisa tenaga itu saudara, dia buka pintu kamar mandinya, dia gedor-gedor dengan sekuat tenaga, dia teriak-teriak sebisanya. Walaupun tenggorokannya sudah seperti kebakar dengan semua cairan itu. Dan pembantu rumah tangganya kaget, loh anak tuanya lagi di kamar mandi berbusa-busa dan sebagainya. Langsung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, ditolong saudara. Dan dia mengatakan detik berikutnya ketika dia buka mata dan bangun, dia ada di ranjang rumah sakit. Selang infus itu ada di tangannya. Dan dia masih merasakan badannya begitu gak enak, lemah dan gak bisa ngapain, mau bicara pun susah. Saudara, dia dirawat 5 hari dan berhasil ditolong. Dia berhasil ditolong. 5 hari dia dirawat di rumah sakit. Ketika dia kemudian diperbolehkan pulang, dokter itu minta ketemu dia di ruang prakteknya. Pribadi satu dengan satu. Dokter kemudian ngomong sama dia, saudara, dengan serius. Anak muda, kami berhasil mengembalikan hidupmu. Kami berhasil membuat engkau hidup kembali. Tapi aku mau tanya sama kamu. Karena kami tidak bisa membuat engkau ingin hidup. Kami bisa buat engkau hidup kembali. Tapi kami nggak tahu bagaimana caranya membuat engkau ingin hidup. Kemudian dokter tanya satu hal, saudara. Kamu ingin hidup nggak? Kemudian dia tunduk, menulis resep, menulis laporan, dan kemudian mempersilahkan anak muda itu pulang. Saudara, kata-kata kamu ingin hidup nggak? Kamu ingin hidup nggak? Itu membuat dia menyadari, saudara. Dan mengingat bahwa ternyata di dalam 5 hari dirawat itu, dia pernah dikunjungi oleh satu misionaris. Temannya mengajak misionaris ini datang, dan misionaris itu, saudara, membacakan satu ayat dari Yohanes 14, ayat yang ke-19. Yang berkata demikian,
Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-19, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara, tiba-tiba ketika dokter itu berkata, kamu pingin hidup nggak anak muda? Saudara, kalimat firman Tuhan yang dia dengar beberapa hari lalu oleh seorang misionaris yang dia ajak temannya untuk pergi ke rumah sakit itu, mengunjungi dia, mendoakan dia itu, kembali terngiang-ngiang dalam pikirannya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 19, sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Saudara, dia berkata kemudian kepada Tuhan di rumahnya ketika pulang, Tuhan Yesus, aku mau hidup. Aku mau hidupku itu berarti. Aku mau hidupku nggak seperti ini lagi. Aku mau hidupku walaupun aku dikatakan sudah selesai, nggak bisa apa-apa lagi, nggak main, bocah dan sebagainya. Aku mau hidup Tuhan. Aku mau hidup. Dan Engkau yang bisa menolong aku untuk hidup berarti. Walaupun aku adalah orang yang seperti ini. Saudara, ada satu pengertian hidup itu yang lebih dari sekedar arti hidup secara biologis. Yaitu hidup yang seperti ini. Hidup yang berarti, hidup yang ada tujuan, hidup yang punya tujuan, hidup yang punya arti. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup, mereka yang percaya kepada aku akan hidup walaupun dia sudah mati. Saudara, kita bisa berkata, Tuhan Yesus ingin berkata kepada kita, walaupun hidupmu yang kau jalani saat ini, nampaknya engkau berkata, Tuhan, sudah kasep, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah terlambat. Hidupku sudah hancur. Hidupku sudah gak tahu lagi mau apa. Seperti anak muda itu, saudara. Hidupku gak tahu ke depan akan seperti apa. Hidup masa laluku begitu kacau. Keluargaku berantakan. Papa mamaku gak tahu mesti bagaimana lagi hidup bersama. Aku pun gak tahu mesti bagaimana lagi hidup ke depan. Saudara, ketika kita berkata seperti itu, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Aku bangkit. Aku sudah mengalahkan kutuk dosa. Aku sudah mengalahkan maut. Tidak ada lagi situasi apapun yang di luar kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, apakah engkau merasakan situasi kehidupanmu itu sudah kasep? Apakah engkau merasa bahwa hidupmu saat ini itu gak tahu lagi mesti ngapain? Apakah engkau seperti Maria dan Marta yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, seandainya 5 bulan setahun yang lalu, pasti ceritanya gak akan begini Tuhan. Tapi saudara, di minggu Paskah ini Tuhan Yesus berkata, tidak ada situasi apapun yang tidak ada di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan bisa merubahnya. Tuhan bisa memakainya. Seburuk apapun kita rasakan itu, saudara, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Saudara, tapi Anda mungkin nggak berkata kepada saya, ya, Pak, mungkin hidup saya lebih parah dari itu, Pak. Bukan masalah keluarga yang kacau, bukan masalah kemudian kuliah yang sekedar berantakan, bukan masalah apa sesuatu yang saya rasa sudah kasep. Enggak, Pak. Tapi Pak, lebih parah dari itu. Apa itu? Saudara, mungkin kau berkata kepada saya seorang yang sedang bergumul dengan dosa dan kejahatan. Yang gak tahu lagi mesti ngapain. Dan karena dosa dan kejahatan itu yang sudah saya simpan berlama-lama, saya hidupi, saya gak bisa lari dari itu. Membuat latar belakang dan track record saya, Pak, itu sudah begitu hancur. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Saya malu, saya gak ngerti mesti apa lagi. Dosa dalam hidup saya, kebiasaan-kebiasaan yang jahat dalam hidup saya sudah menghancurkan saya. Membuat saya malu dan gak bisa apa-apa lagi. Apakah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, Dia yang adalah kebangkitan dan hidup itu, sanggup untuk memakai dan menghidupkan saya kembali. Memakai hidup saya ini menjadi berarti di depan. Saudara, Tuhan Yesus mengundang engkau datang. Dan Dia rindu untuk mengubah hidupmu, memakai hidupmu. Walaupun kau merasa hidupmu sudah begitu kotor dan hancur, Dia bisa memakainya untuk kemuliaan bagi namanya. Saudara, saya barusan beberapa hari yang lalu itu ikut sebuah talk show, ya, tentang seorang pemimpin dari sebuah panti rehabilitasi narkoba, ya. Sebut saja dia Bapak Stephen, ya. Bapak Stephen ini, saudara,
Dulu ketika muda, dia orang dari Sumatera Utara, dia datang ke Bandung untuk merantau dan kuliah di Bandung pada waktu itu. Nah, saudara, ketika dia kuliah, saudara, dia kemudian pada suatu saat itu kecewa sekali dengan gereja Tuhan, saudara. Dia kecewa sekali dengan gereja Tuhan. Dia melihat orang-orang Kristen itu munafik dan sebagainya, sehingga dia kecewa, dia tinggalkan gereja Tuhan. Dia kemudian salah bergaul dan dia jatuh di dalam pergaulan bebas, terutama mendekati dengan obat-obat terlarang yang pada waktu itu zamannya zaman ekstasi, saudara, ya, obat-obat terlarang. Nah, saudara, kemudian dia akhirnya malam-malam pergi dengan teman-temannya, minum ekstasi dan sebagainya, seperti itu setiap hari, sehingga kuliahnya berantakan, hidupnya berantakan. Tapi kemudian dengan pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan pada waktu itu, dia masih bisa selesaikan kuliahnya. Tapi kemudian dia pulang kembali ke Sumatera Utara. Karena papa mamanya tahu, dia sudah kecanduan obat-obat terlarang. Bahkan dia berani kadang-kadang jualan obat-obat terlarang untuk mendapatkan uang, untuk beli obat-obat seperti itu. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, dia kemudian berkata, dan dia dituntun oleh teman-teman yang mengasihi dia. Kamu mesti ditolong, kamu mesti kemudian datang sama Tuhan Yesus. Minta tolong dia untuk menyelamatkan hidupmu. Saudara, dia berkata, apakah Tuhan Yesus peduli sama saya yang sudah hancur dan rusak ini hidupnya? Teman-temannya itu yang baik, itu berkata, hamba-hamba Tuhan yang baik berkata, ya, datang sama Tuhan Yesus. Kembali sama dia. Mintalah pengampunan dan pertolongannya. Saudara, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia minta tolong kepada Tuhan. Saudara, dalam pertolongan Tuhan kemudian dibimbing, coba dijauhkan daripada hal-hal yang jahat seperti itu. Dia kemudian melihat bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan. Maka saudara, dia kemudian memberikan diri untuk masuk ke sekolah teologi. Nah, saudara, di sekolah teologi dia kemudian berkata, dia cerita kepada kami semua yang mendengarkan talk show itu, dia berkata, kehidupan masa lalunya, narkoba dan sebagainya itu sudah menghancurkan tubuh fisiknya dan otaknya begitu rupa. Syarafnya, otaknya, kerja otaknya sudah hancur, saudara. Dia susah sekali belajar, dia susah sekali menghafal, dia susah sekali untuk bisa konsentrasi. Dan seringkali godaan-godaan itu mulai menggoda dia untuk kembali ke jalan yang lama. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong, saya enggak mau. Dan saudara, dia berkata, aku harus belajar lebih keras. Orang lain belajar 2 jam, saya harus belajar 4 jam. Karena otak saya sudah kacau dengan kimia-kimia daripada narkoba yang sudah menghancurkan pelan-pelan itu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saudara, dia kemudian selesaikan pendidikan di sekolah teologinya. Dia kemudian memutuskan menjadi konselor Kristen. Dan secara khusus, dia masuk ke sebuah tempat rehabilitasi narkoba di Jawa Barat. Dan sampai sekarang sudah lebih dari hampir mungkin 15-16 tahun. Dia di sana menemani orang-orang muda yang seperti dia dulu. Yang juga terkena narkoba. Yang juga hidupnya sudah dirasa hancur dan gak punya harapan lagi. Untuk benar-benar ditolong kepada Tuhan. Dan dibebaskan dari perhambaan dosa itu dalam hidup mereka. Sekarang kau mungkin berkata kepada saya, Pak, bukan situasi yang di luar dan sebagainya. Dosa yang saya masih hidupi sekarang, kebiasaan buruk, pikiran, perkataan, mungkin hidup saya ini sudah hancur, sudah menghancurkan saya begitu rupa. Apakah Tuhan yang bangkit itu masih mau memperbaiki hidup saya? Saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Berikan hidupmu kembali kepadaku. Hidupmu yang sudah hancur, hidupmu yang kau katakan sudah kasep, sudah gak bisa lagi diapa-apain, sudah selesai. Berikan kepadaku. Walaupun engkau mati, engkau akan hidup. Dengan kuasa pertolongan dari Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaannya adalah, percayakah engkau akan hal ini? Maukah engkau datang kepada Tuhan Yesus dan memberikan hidupmu kembali kepada Dia? Engkau merasa semuanya sudah gone, sudah selesai, terlambat, kasep, seandainya Tuhan lebih cepat. Tuhan berkata tidak, saat ini juga. Maukah kau kembali dan berikan hidupmu, seberapa hancur pun itu, untuk dikembalikan. Dan dimuliakan, dituntun oleh Tuhan, itu dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu
di atas kayu salib yang menebus kami dari dosa. Tapi Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang mati, Engkau juga Tuhan yang bangkit dan mengalahkan maut dan kutuk dosa itu. Dan Tuhan, sekarang Engkau rindu kami mengalami itu sungguh-sungguh. Bukan cuma memahami dengan pikiran pengertian kami, bukan cuma bisa mengucapkannya, tapi kami juga menghidupi dan mengalaminya. Karya kebangkitan Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan mengalahkan maut itu. Maka Tuhan tolong kami. Siapapun kami di hadapan-Mu Tuhan, kami merasa diri kami lebih jelek dari orang lain, kami merasa hidup kami sudah begitu hina dan hancur, kami merasa hidup kami sudah gak bisa lagi diapa-apain. Tuhan, di hari Paskah ini Engkau mengingatkan kami untuk datang kembali kepada Tuhan. Karena Engkaulah kebangkitan dan hidup bagi kami. Engkau telah mengalahkan maut dan dosa. Tidak ada kuasa dosa dan apapun yang bisa mengalahkannya. Maka Tuhan tolong kami. Dengan rendah hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Agar hidup kami yang hina dan hancur ini, Engkau boleh pulihkan. Dan Engkau boleh tuntun kami. Engkau boleh perbaiki dan pulihkan kami. Satu demi satu, langkah demi langkah. Walaupun lambat, tapi kiranya kami berikan hidup kami yang hancur dan lemah ini Tuhan, untuk boleh menjadi kemuliaan, alat kemuliaan di tangan Tuhan. Tuhan pimpinlah, Tuhan tuntunlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama angkat pujian bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku.
Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.